yang baru dari King Nasar loh. Apa? Pakai topi. Ya, karena kan supaya tidak Cakep banget. males pakai hairspray, jadi pakai topi aja. Laki banget, cakep. Of course. Bagus kayak begini King. Betul, bosen pakai hairspray terus, jadi aku pakai topi aja. Kayak anak motor nih sekarang. Motor Ada mogenya di parkir di depan. Tapi ini bajunya hijau-hijau kayak baju-baju siap gitu ya, Kak. Iya kan? Baju hijau-hijau itu baju base camp military lifestyle. Masuk. Kalau ini jatuhnya seperti kue talam kalau aku lihat ya. Tapi Wi tetap cantik. Yang penting kan itu. Pakai baju warna apa aja kalau kita percaya diri, insya Allah. Benar. Ya kan? Cantik itu banyak, tapi yang positif kayak aku nggak ada. Tapi kalau ngomongin yang positif buat sobat Ambiar di rumah, kita punya satu yang Maaf ya, positif Say. dan juga luar biasa sekali dengan hadiah yang akan kita bagikan Oh di iya. perayaan ulang tahun Ambiar yang keempat. Euforia kebebasan. Kita Kita mau punya- bagi-bagi hadiah yang banyak, pokoknya ada mobil, ada motor. Enggak. Ada TV. Enggak, tapi bagus-bagus hadiahnya. Gimana syaratnya kalau pengen dapat hadiah? Jadi begini, ikutan Euforia pagi-pagi Ambiar Core. Caranya gampang, Ya. silakan boleh di stitch tayangan atau juga video konten-konten yang pernah tayang di pagi-pagi Ambiar. Ya, pokoknya yang seru. Ya, yang seru kemudian nanti dikirim ke tentu saja di Instagram kami, boleh di-mention dan juga di-tag. Nah, nanti kita akan umumkan di tanggal 19 November Ya. saat ulang tahun kita yang keempat. Ya. Kayak gimana sih Ambiar Core tuh kayak gimana? Kita kasih lihat dulu boleh nggak guys? Boleh dong. Nih. Tuh. Guys, Ya. guys, Kurang aku lebih montok banget itu ya, Ya guys. montok banget ya. Kak, itu tuh lagi ngomel sama siapa yang terakhir? Oh, Rian. Rian. Itu marah sama aku? Ih, dia mah kalau marah-marah gitu sama semua orang, bukan sama aku doang. Ya, tapi itulah uniknya kami di sini punya cerita masing-masing. Iya. Betul. Jadi kalau buat sobat Ambiar bisa menemukan keunikan yang memang selama 4 tahun ini bisa dibagikan, silakan langsung ikutan Euforia pagi-pagi Ambiar Core, oke? Semoga beruntung. Core. Ya. Pokoknya kita sih berharap di ulang tahun yang keempat ini kita tetap selalu sayang, selalu kompak. Amin. Seperti suami istri yang Asuh. sangat kompak dan seru kali ini. Waduh, Iya. ini pasangan suami istri yang kemarin sang suami baru aja ulang tahun. Tapi di tengah kebahagiaannya tentu saja kebahagiaan dan juga cobaan merupakan satu paket dalam kehidupan. Iya, betul. Mereka juga pernah melewati cobaan yang tidak mudah tapi berhasil melewatinya dan semoga bisa menjadi inspirasi buat sobat Ambiar di rumah. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, siapa Wi? Donny Michael. Doni Michael. Doni Michael dan Doni juga Michael dan Aryani Fitriana. Fitriani. Halo. Halo sayang. Selamat pagi, welcome back. Silakan. Apa kabar? Silakan. Waduh, Ini dia. suami istri yang kompak dan seru, bajunya juga hitam-hitam lagi. Hitam kompak Hitam banget. putih. Hitam putih. Sehat ya? Alhamdulillah. Doni siapa Kak tadi? Michael. Michael. Misael. Michael ya. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Kamsahamnida. Umur pernikahan sudah berapa sekarang? 8 tahun. 8 tahun. Kok bisa sih 8 tahun? Bisa. Tanya balik. Tanya mereka. Kok bisa sih mentok 5 tahun gitu? Takdir. Nikah dulu. Takdir. Tapi dengan 8 tahun Pagi-pagi usia pernikahan yang bisa menggambarkan pernikahan kalian sebagai seorang istri, satu kalimat singkat. Kompak. Kompak. Seru. Seru. Oh gitu ya. Gimana caranya biar seru? Apa ya? Dilakuin semua barang aja. Iya. Olahraga, apapun itu kita ngelakuin, ngurus anak dan lain-lain pokoknya. Bekerja sama. Oke, aktivitas yang seru, aktivitas yang tepat, termasuk pasangan yang tepat. Kita mau ngasih lihat buat sobat Ambiar seperti apa 8 tahun pernikahan mereka berdua. Dikaruniai 2 orang momongan. Lucu banget ya anak-anaknya pada nemplok gitu tadi ke papanya ya. Tapi tadi sempat ada cerita bahwa di awal pernikahan sebelum kalian mendapatkan anak pertama memang sempat mengalami keguguran, betul ya? Jadi setelah kita nikah, terus sebulan kemudian alhamdulillah tes pack dan ternyata hamil. Hamil alhamdulillah. Seneng ya langsung dikasih gitu kan, alhamdulillah. Terus udah gitu kayaknya baru berumur mau sebulan ya. Baru mau sebulan. Baru mau sebulan, terus udah gitu Gue berangkat syuting duluan pagi. berangkat syuting duluan, terus udah gitu aku di rumah kan.
di rumah, terus aku ke kamar mandi. Mungkin karena ubinnya licin ya kan, aku kepleset, aku jatuhnya duduk gitu. Aduh. Untung nggak kena tunggir itu loh, kalau kena tunggir bahaya juga itu. Iya. Tulang punggung tunggir. Apa yang ujung Tulang ekor, tulang ekor. bisa buta loh. Kalau tunggir mah ayam. Tulang ekor. Ya tulang ekor, maaf ya. Kalian benerin aja, nggak usah diketawain apa. Emang kalau Perlan suka demam. Oke, sampai akhirnya terjatuh. Terus terjatuh, terus gitu aku pikir, ya aku sih kepikirannya sama, aduh untung nggak kenapa-napa ya, maksudnya takutnya kan karena jatuh duduk, takutnya nauzubillah buta atau apa kan biasanya kan kayak gitu. Betul, karena banyak syaraf ya. Terus gitu Keluar darah. pas bangun, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Terus tiba-tiba kayak perut kayak, kok nggak enak, aku ke toilet, ternyata keluar Darah. ya Allah, gelundung kayak gitu deh. Terus udah gitu aku yang kayak ini feeling tuh kayak udah langsung, wah ini kayak keguguran deh. Langsung hubungin, Bi, ini kayaknya aku keguguran deh, soalnya aku kepleset gitu. Terus kamu gimana di lokasi? Ya lagi on the cam gitu ya, dikabarin kayak gitu ya. Langsung gak fokus ya. Mau nggak mau fokus tetap sih, tapi ya minggir dulu, duduk di trotoar ya. Belum rezeki lah mungkin. Iya, belum Bagus rezeki bisa ya. begitu kalau ada orang yang nggak. Karena apa sih, semua sudah digariskan, tentu saja rezeki, jodoh, maut, apapun itu. Allah Tapi yang mengatur, ya. ketika pada akhirnya keguguran saat itu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya kamu bisa kembali berpikir, kemudian juga menerima keadaan dengan damai? Jujur pada saat setelah keguguran sih kayak ngerasa setengah diri kita tuh kayak hilang gitu, kosong gitu. Terus udah gitu juga ya untungnya Doni juga menguatkan juga kan. Terus udah gitu ya udahlah, belum rezeki. Terus udah gitu akhirnya ya udah kita tetap berusaha, toh juga kita baru menikah juga kan. Udah kita berusaha terus sampai 7 bulan ya. Akhirnya 7 bulan. sempat kita mau ke dokter kayak sempat. Apa bayi tabung kayak gitu-gitu, coba deh yuk. Terus Tapi katanya baru niat, alhamdulillah. Rezeki. dapat rezeki. Diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi pelajaran yang bisa kamu ambil tuh apa sih? Karena memang kita juga yakin bahwa kejadian ini bukan hanya kamu, tapi juga tidak sedikit sobat ambiar yang barangkali juga yang pernah pernah merasakan hal yang sama, mengalami. dan bagaimana caranya supaya mental bisa kembali siap untuk bisa mempersiapkan diri punya momongan. Yang pasti sih kalau kita mengalami sesuatu musibah atau seperti itu ya mau nggak mau kita harus rasakan ya. Ikhlas. Kita harus, ya mau nggak mau kita rasakan Ikhlas, aja. ya. Kita Rasakan rasakan, kita ikhlaskan. Nanti juga seiring waktu tuh akan hilang dengan sendirinya gitu. Betul. Dan alhamdulillahnya kita kan ya struggle untuk punya anak kan selama 7 bulan itu. Tapi pas pada saat bulan puasa, terus kita berdua tuh mau beli baju pasangan couple kan, mau lebaran pertama sebagai suami istri ya kan. Nah itu tuh kondisinya aku belum berhijab. Aku belum berhijab. Terus aku pengen beli kayak pasmina gitu doang. Tapi kok pengennya pasmina yang instan deh gitu kan. Udah beli, terus aku coba di rumah. Kok bagus pakai kerudung gitu. Kok kayak pas ngaca tiba-tiba nggak tahu kenapa langsung aku pengen berhijab. Itu sebelum hamil ya, terus tiba-tiba ini lagi main PS nih dia, lagi main PS. Aku pakai kerudung, aku udah pakai gitu kan, Bi, bagus nggak? Bagus. Terus aku berhijab ya. Sambet apaan kamu, Bi? Awalnya sih itu. Sambet apaan? Sambet apa kamu, Bi? Karena memang kamu nggak pernah minta. Terus kamu yakin nggak? Kamu kan orangnya gerahan juga, panas. Jelasin dulu efek-efek. Nggak kuat panas banget aku tuh orangnya. Jangan sampai jadi orang yang buka copot gitu. Pakai enggak kayak gitu. Oke. Tapi itu ketika akhirnya kamu memutuskan untuk berhijab, berarti selepas keguguran itu. Iya dong. Terus selama 7 bulan setelah keguguran, aku akhirnya memutuskan untuk berhijab. Gak lama setelah itu aku hamil. Masya Allah. Alhamdulillah.
Dari situ langsung ketahuan hamil ya, Masya Allah kayak suatu kebetulan ya itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Anak pertama perempuan atau Cowok. Oh, cowok. Jaraknya dari ketika kamu mengalami keguguran sampai akhirnya alhamdulillah dinyatakan Hamil? positif saat itu berapa lama? 7 bulan. 7 bulan. Oke. Tadi sudah 7 bulan tadi Enggak, sudah. kalau aku mikirnya 7 bulan 7 tuh ketika bulan. pakai hijabnya ya. Tapi 7 bulan pakai hijab terus Langsung. alhamdulillah langsung Hamil. Anak pertama siapa namanya? Isko. Isko. Sekarang umurnya berapa? 7 tahun. Isko tuh 7 tahun. ceng. Isko. Isko tuh misalnya kayak Anak kedua ISCO. namanya Isko. siapa? Kenapa namanya? Pemain sepak bola Real Madrid sih. Paham kan Karen Real Madrid, paham kan? Ya, anak pertama juga Tapi udah ini- sempet dikasih nama, tapi karena udah Emang almarhum. ketahuan jenis kelaminnya? Enggak, cuma kita tetap Kita punya dua pilihan. Ada Oke. namanya menganggap diselamatin, kita punya anak disakirin ya. Tapi buat kalian yang pernah mengalami trauma, kemudian juga keguguran, ketika hamil anak pertama pasti ketakutan itu pasti ada ya? Ya, karena pernah keguguran ya kan, pas hamil Isko tuh yang takut, tapi waktu itu keadaannya lagi syuting ya. Ya, kami syuting. Aku sempat lapor sama manajer, lapor sama sutradara, ngasih info juga sama produser segala macam. Aku hamil, aku bilang itu, tapi ya sebisa mungkin aku masih pengen syuting, aku bilang itu, tapi sekuat aku ya gitu. Tapi emang mungkin sama Allah dikasih istirahat. Karena adegannya juga motor-motoran waktu itu. Waktu itu kan lagi syuting sinetron anak jalanan ya kan, motor-motoran kayak gitu-gitu. Jadi sama Allah disuruh kasih istirahat, udah jaga mungkin gitu. Ah, gua kalau punya anak cowok namanya Isko, kalau cewek Iski. Kalau lu bukan Iski nama anak cewek, Ice. Kok Ico? Ice. Tapi alhamdulillah ya udah dapat dari Allah Iski. sepasang ya. Gue kasih saran buat lo kalau punya anak kembar, namanya gue kasih ya. Apa? Begundal sama begundil. Kalau menurut aku sih bagusnya Dora-Dori. Tapi alhamdulillah ya kita ucapkan selamat bahwa cobaan yang pernah kalian lewati Ya, berbuah sudah terlewati. hasil yang begitu manis Betul. sekali ya. Tapi kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini berhubungan dengan pekerjaan mereka. Kita kasih lihat, nanti kamu boleh klarifikasi. Sudah 8 tahun menikah, Aryani Fitriana mengaku masih sering datang tiba-tiba kalau kasih syuting sang suami. Kenapa? Apa alasannya? Fotonya bagus. Kenapa datang tiba-tiba kok nggak ngabarin aja Apa saya? tuh, kenapa? Aku mau ke sana Issue. ya gitu. Atau ada apa insecure? Apa Iya. biar ke gap gitu? Kayaknya itu deh. Kenapa? Enggak, jadi kan tetap biarpun aku ada di entertainment juga. Cuma kan waktu itu aku sempat insecure karena 2 kali aku hamil itu naik berat badan yang pertama sampai 30 kilo, yang kedua sampai 20 kilo. 30 kilo. Oke. Jadi Di kayak down netizen, gede banget gitu kan, terus di down netizen. Terus kamu nurunin segede gini lagi itu susah banget ini kali masih ya. harus turun lagi sih. Lagi. Oke, jadi kamu karena merasa insecure, berat badan bertambah. Jadi kayak kok jelek deh gue ini, terus gitu, sedangkan di syuting sama cewek-cewek Cewek-cewek cantik yang- kayak iya, gitu. Biarpun aku percaya sama dia juga bukan cowok yang Playboy. gimana yang playboy atau kayak gimana, emang Tapi profesional. namanya seorang istri ya, ada kecemburuan lah ya. Aku nggak percayanya sama lawan main kan, kita Iya, nggak suka tahu. menggoda, betul. Iya, banyak sekarang perempuan yang suka sama laki orang. Sabar. Aku mau nanya sama Doni, ketika saat itu istri kamu berat badannya sampai 30 kilo nambahnya. Nambah. Kemudian dia merasa insecure. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk datang tiba-tiba ke lokasi syuting. Kamu gimana, Don? Oh tapi pernah pas hari hamil anak pertama ya, kita gimana Bi? Sempet, dia lagi satu sinetron dia lagi booming banget pada saat hamil Isko. Dan aku kan selalu antagonis ya. Antagonis. Terus? Dia diserang sama netizen sampai dibilang anak orang lain lah apa segala Astaga, Itu yang bikin Ya dia Allah, pressure. segitunya ya netizen ya. Bikin dia pressure. Oke. Jadi Sampai lagi hamil tiba-tiba gitu sampai ke kan. lokasi bawa mobil sendiri, perutnya udah deket. Dari situ aku marah sih. Dateng ntar dijemput. Oke. Udah kalau nggak percaya nih handphone juga ngeletak terus kok. Oke. Jadi yang mengganggu itu bukan hanya karena berat badan yang bertambah, padahal wajar. Wajar. Lagi hamil menyusui Iya. juga ya Kok kan, panggil aja 30 piget kilo. waktu itu. Kemudian juga komentar-komentar netizen seperti itu gitu ya. Tapi kalau buat kamu sebagai seorang suami, tugasnya juga kan pasti untuk bisa menahan atau ngerem insecurity yang dimiliki oleh istri. Kamu bilang apa sama istri kamu saat itu ketika dia memiliki insecurity? Aku berikan kepercayaan sih. Kepercayaan semuanya kayak
apapun yang bisa aku lakuin untuk supaya Rian percaya sama aku. Sama ya namanya. Aku manggilnya Rian. Oh, panggilnya Rian. Oke. Manggilnya apa? Rian. Rian. Sama. Rian. Rian. Aku Rian. Oh, Rian itu Rian yang DJ itu ya? Oh, Apaan? mana sih Kak? Apaan? Ah, nggak ngikut. Iya. Aku pikir panggilannya Yani atau Ani. Jangan dong. Ani. Yani. Oke. Rian. Kalau bagus loh dipanggil Rian, cocok. Iya. Oke, jadi ayahku Kalau dulu tomboy. kamu kasih akhirnya pengertian. Kepercayaan semuanya apa segala macam ya. Aku sih orangnya datang kerja, selesaikan, pulang. Gitu. Tapi memang kalau punya pasangan ya, ketika pasangan yang masuk ke dalam level yang insecure, itu tuh sebagai Pasangan, sebagai sebagai pasangan harus bisa lakinya tuh menguatkan. harus bisa banget mengerti Betul. itu dan Betul. merangkul itu. Mau tidak Kalau mau ya. enggak berantem memang. Betul. Karena bisa ngaruh juga sama pasangan. Iya, ya, betul. kondisi Itu bisa mental pengaruhnya dan juga kemana-mana, ke pikiran. pekerja, Iya. ke sosial, kemana-mana itu. Surga aku rumahku sih. Ya, Iya, baiti jannati. karena tidak ada sahabat yang lebih mulia kecuali suami dan istri. Temen gibah. Temen gibah. Ya, kita doakan pokoknya buat kamu, Rian. Aku panggil kamu Rian juga ya. Iya, boleh. Semoga tentu saja apa yang kamu lewati bisa membuat kesehatan mental kamu menjadi jauh lebih kuat lagi. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan kan bukan cuma mental tapi juga fisik. Iya. Nah, ngomongin soal kesehatan fisik kemarin ini, Doni baru aja mengikuti turnamen olahraga antar selebriti, betul? Kasih lihat dulu ya. Kabarnya kemarin sempat cedera. Kita lihat. Coba lihat, Mas. Emang sudah pernah copot dulu. Itu kenapa engkel? Tadi itu engkel. Di engkel. Udah pernah copot? Ya, jadi dulu aku pas lagi sekolah tuh juga sambil main motor cross balapan. Nah, ya aku juga nggak sadar sih pada saat itu lagi slide gitu dihajar sama crosser lain. Aha. Aku sih cuma ngerasa panas di kaki aku. Oke. Tapi kok ngerem nggak bisa pakai kaki depan ya? Oh, oke, pakai tumit masih aku terusin, masih main terus. Sampai akhirnya red flag diberhentikan. Ternyata kan kalau boot dibuka sampai segini ya. Ini nggak bisa dibuka, kakinya nggak mau ikut. Akhirnya digunting tuh. Pas dibuka copot. Oke. Kayak gitu awal mulanya itu dulu. Oke. Itu dulu ya, engkelnya pernah copot. Terus kemarin ikutan selebriti turnamen itu badminton. Badminton. Menang apa kalah? Juara 2, runner up. Wah, juara 2. Kenapa bisa cedera itu juga pas badminton? Sebelumnya di semifinal sebenarnya udah berasa. Aha. Udah Yang pas berasa. kita berdua ya. Yang pas kita berdua lawan-lawanan. Oh, kalian jadi kontra lawan-lawanan, Iya. bukan satu tim. Didampingi sama atlet asli. Sama mantan atlet rebut profesional. Piala Dunia. Ah. Kalau kamu sama Menang siapa kalau yang sama juara 2? Sama Bellatrix. Kalau aku sama Pravin Jordan. Oh. Seru ya kalau suami istri punya aktivitas bareng-bareng, Kita seru juga olahraga kali bareng-bareng. lucu ya. Apa badminton yuk? Mau nggak? Iya bener. Ayo, rame-rame Tapi ya. kalau aku mah takut kalau dia kan engkelnya copot. Kalau kamu? Kalau aku takutnya Karen. Apanya? Murnya copot. Kalau mau coplok udah Gue lihat. udah copot duluan. Kalau mau sebelum main gue udah copot Betul. duluan. Kalau gue bisa loncat. Oh, manja. Nggak Kalau apa-apa. mur doang yang copot, kalau Kalau wingnya bau- copot. Lagi nyumes aja. Doni dan juga Rian ya. Terima kasih banyak ya sudah memberikan inspirasi buat sobat ambiar di luar Terima kasih sana. ya, sayang. Buat mereka yang pernah mengalami keguguran, kita berharap semoga tetap ikhtiar dan juga berdoa sama seperti apa yang dilakukan mereka karena kita tidak pernah tahu. Barangkali pintu yang akan terbuka hanya beberapa langkah lagi. Jadi teruslah berharap, berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sepertinya kita juga harus berpikiran positif atas apa yang terjadi akhir-akhir ini karena kita tahu ada kasus yang begitu viral sekali, seorang pria yang memang mendapatkan kekerasan disiram air keras. Kemudian pada akhirnya ini ada penggalangan dana atau juga donasi. Namun sekarang ini yang kita tahu bahwa ternyata ini menjadi kisruh di media sosial. Aku bisa parodiin. Kenapa? Aku sedih banget. Ya wajar sedih orang disiram air keras ya kan. Tapi kita mau tahu seperti apa klarifikasinya dengan kisruh yang ada di media sosial. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Farhat Abbas dan Agus Salim dan istri. ini dia. Boleh situ. Udah boleh. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Ayo dibuka. Halo, Farhan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar? Tambah gondrong, Mbak. Sehat ya? Makin segar sih, Pak. Halo, Mbak. Bagus. Silakan. Kita panggilnya Bang Agus Salim aja boleh ya? Boleh. Silakan. Agus Salim dan juga sang istri boleh? Ya, Di tengah sini, sayang. Silakan. Ya maaf ya, It's okay. Ya, Nggak apa-apa, it's okay, Salim. it's okay, it's okay. maklum lah nggak bisa lihat.
Jangan, matanya serem. Gak apa-apa, nggak usah dibuka. Nggak usah dibuka. Oke, nggak masalah ya. Mas Agus Salim, Bang Agus Salim dan juga istri, tentu saja kami di sini turut prihatin atas apa yang terjadi. Dan tentu saja kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini, dan juga terima kasih untuk Bang Farhad Habas yang sudah menemani dan juga tentu saja akan menjelaskan kepada kita apa yang akan terjadi dan tindakan hukum apa yang akan diambil oleh Agus Salim ya. Tapi tentunya buat Sobat Ambiar, di sini untuk kasus ini kita ada baiknya untuk berpikir secara dingin ya. Jangan sampai kita berpikir secara subjektif, kita berharap semuanya berpikir dari kedua belah pihak ya, agar lebih objektif. Tapi sebelumnya kita juga mau kasih lihat bahwa ternyata Agus Salim sekarang ini melaporkan Pratiwi Novianti dengan dugaan pencemaran nama baik. Padahal dialah yang mencoba untuk menggalang donasi pada awalnya untuk seorang Agus Salim. Kita mau lihat yang satu ini. Agus Salim di pagi-pagi Ambiar. Ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Benar banget. Dengan kondisi yang sekarang harus kamu lewati. Kemudian juga mendapatkan komentar begitu banyak sekali. Ada yang mendukung tapi tidak sedikit juga yang kontra dengan kamu, dengan apa yang kamu lakukan. Setelah apa yang kamu lewati, apa dalam pikiran kamu sekarang ini ketika begitu banyak komentar-komentar miring tentang kamu? Ya, yang saya rasakan sedih. Ya betul kata Bapak, udah jatuh ketimpa tangga. Mereka nggak ngerasain apa yang saya rasakan sakitnya. Saya buta, yang awalnya nggak buta, tiba-tiba buta, dikasih seperti ini. Dalam kondisi singkat seperti ini, siapa yang nggak sedih ngerasain seperti ini? Coba bayangin, andai mereka ada di posisi Agus di posisi mereka menghujat, gimana rasanya, rasa sakit itu? Yang Agus rasakan itu, udah Agus merasa nahan rasa sakit yang begitu sakit, yang buat Agus depresi, ditambah hujatan itu. Baik. Cukup sakit yang Agus rasakan untuk saat ini, tapi Agus tetap harus kuat menghadapin hidup apapun yang terjadi. Itu yang Agus harus jalani. Agus, yang kita dengar bahwa Agus Salim ini melaporkan Mbak Novi dengan dugaan pencemaran nama baik. Kenapa harus melaporkan orang yang menginisiasi untuk menggalang donasi bagi Agus? Agus sangat mengapresiasi kebaikan, mengapresiasi kebaikan Teteh Novi. Tapi Agus juga terima kasih banyak karena bantuan dia juga Agus bisa seperti ini, terkenal juga dengan hujatannya juga. Cuman yang Agus sesalkan itu kenapa di media sosial memberi statement-statement yang jelek tentang Agus, keluarga Agus. Agus udah minta maaf. Pertama, sampai Agus sujud datang ke rumahnya minta maaf. Kedua kali juga Agus sudah minta maaf sama Teteh. Tapi kenapa Teteh lakukan seperti itu lagi? Mengupload di story dengan kata-kata sindiran, walaupun itu dari netizen. Kenapa harus komen yang jelek gitu ke Agus? Agus, mohon maaf saya potong. Iya. Dana atau donasi yang terkumpul itu kurang lebih 1,4 miliar rupiah, betul ya Bang? Benar. Ya, kurang lebih. Jadi gini, saya jelaskan. Uang 1,3 miliar itu sudah di Novi di yayasannya gitu. Jadi nggak usah lagi petisi minta uangnya di sana. Dikembalikan maksudnya? Bukan dikembalikan, diminta secara paksa, diancam-ancam untuk dilaporkan ke dinas sosial. Jadi kalau kalian beranggapan bahwa untung gara-gara Novi Agus bisa dapat uang, terbalik. Kalau mereka nggak ada orang buta, nggak ada orang yang cacat kena korban kriminal ini, siapa yang mau nyumbang gitu? Justru melalui Denny Sumargo, sehingga kalian sumbanglah seikhlasnya, dibantulah. Cuman dari sumbangan sedikit jadi bukit. Nah di sini caranya kenapa kita laporkan pencemaran? Ya ini orang saya lihat kenapa saya tertarik, saya membela kaum yang lemah. Sudah bersujud-sujud minta maaf, jangan dipermalukan. Tetap aja diposting. Sudah minta maaf. Udah minta maaf, maksudnya kalau dia ada kelemahan, namanya orang buta, ditutupi aibnya. Ini terbalik nih, uang 1,5 miliar BPJS, emang kenapa kalau di BPJS? Ya. Apakah berobat langsung ada 1,5 langsung besok langsung sembuh? Kan tidak ada proses. Tapi mereka nggak sabaran. Tujuannya adalah supaya mempermalukan Agus agar uang itu jangan nyumbang secara pribadi ke dia, malah ke yayasan. Nah, padahal oleh karena itu kita minta diaudit yayasannya. Karena di samping uang dari 1,3 lewat Agus, ada juga yang lewat yayasan.
Nah, saya ada berkomunikasi dengan Denny Sumargo. Denny Sumargo mengatakan itu uang buat Agus, walaupun nanti Nopi tidak memberikan kepada Agus, bisa digunakan untuk kehidupan dia. Dia udah nggak bisa bekerja. Dan bisa digunakan dia untuk ngasih keluarganya, membangun rumahnya, membangun rumah tangganya, untuk istrinya, nggak ada masalah. Namanya orang menyumbang secara ikhlas. Kenapa harus dia lapor beli sayur, beli tomat, beli toge hari ini harus dengan catatan, gitu ya kira-kira. Baik Bang, nanti kita akan lanjut lagi dengan Abang, termasuk juga tindakan hukum apa yang akan diambil oleh Agus. Tapi mohon maaf Agus, kalimat apa memang yang kamu dapatkan di media sosial sampai akhirnya kamu mau melaporkan Mbak Novi dengan dugaan pencemaran nama baik? Misalnya apa? Dampak hujatan aja Gus, masalah disiram sekeluarga pakai air keras. Iya, jadi tuh kayak dia mengupload bagi warisan, berbagi warisan, bagi-bagi. Ini memang itu uang warisan buat bagi-bagi. Dianggap uang sumbangan seolah-olah uang warisan, dibagikan ke istri kan. Padahal tidak seperti itu. Itu fitnah, beli Shopee, beli apa. Akhirnya orang dibenci kan jadinya. Jadi dampaknya orang membuat petisi beli air keras untuk membutakan semua keluarga Agus. Petisi untuk supaya yang membutakan mata Agus dikeluarin dari penjara. Itu terbalik. Itu tidak dicegah oleh Nopi. Silakan Agus jelaskan. Terus yang paling menyakitkan itu udah dia beri statement ke istri Agus, inilah itulah. Jadi komen yang jelek itu malah untuk pengikut dia itu dikasih gift lagi. Yang sedihnya Agus itu. Dikasih hadiah yang memburukkan dia. Yang maksudnya yang ngejelekin istri Agus diupload di media sosial dia. Dikasih hadiah. Gimana coba dikasih hadiah sama Nopi ya? Setiap orang yang berkomentar. Setiap berkomentar buruk diupload di media sosialnya. Salah satu contohnya Contohnya yaitu kayak komen yang jelek nih begini-begini, terus tuh kasih gift sama dianya. Terus dan kita udah membuktikan handphone yang dibelikan itu adalah handphone yang jauh sebelum dapat uang. Baik Bang, Mas ini ada harta apa? Mas kawinnya dia sebelum itu dituduh membeli emas. Nanti kita bahas ya, karena itu handphone juga termasuk salah satu poin yang dibahas, katanya uangnya dipakai buat beli handphone ya. Tapi kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah, ini ada statement dari Agus termasuk juga keluarga ketika uang yang akhirnya dikembalikan. Seperti apa dan apa alasannya, kemudian langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh Agus dan juga melalui Bang Farhad Abbas. Kita akan kembali saat lagi, tetapi pagi-pagi Ambiar.